dengan Bang Eden ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya juga, silahkan ya. Sini kita buka dengan bebas, tapi pertanyaannya tidak mendapatkan hadiah ya, cuma mendapatkan jawaban aja. Ayo silahkan sama Mbak yang sana ya, mau tanya apa? Baik, saya ingin bertanya pada Bang Eden ya. Iya. Waktu pembuatan video tuh pernah ketemu sama Hantu? bukan? Oh, kirain hantu. Ketemu sama apa? Ketemu dengan orang yang waktu proses pembuatan video tuh nggak sesuai sama kayak slack gitu nah, kayak Oh, bertolak belakang. bertolak belakang, kayak nggak cocok. Ada waktu pembuatan tuh kayak ada rasa jengkel sama orang itu nggak gitu loh. Kalau misalnya nggak sesuai itu, gimana cara ngatasin orang yang kayak gitu loh? Itu aja? Ya. Iya. Oke, di proses produksi pernah ketemu dengan orang yang nggak yang selek atau nggak satu visi misi gitu mungkin ya? Pernah. Tahapan pembuat film itu ya sumbernya masalah gitu. Pasti selalu ada aja masalah, pasti itu pasti. Jadi teman-teman tuh kalau mau bikin film harus siap dengan itunya. Kalau misal bertemu dengan orang yang berbeda atau clash sudah terjadi di lokasi, biasanya itu akan kalau aku sih biasanya akan aku kembalikan secara struktur. Jadi struktur itu kan ada ininya. Jadi setiap pembuatan film tuh ada struktur untuk pembagian job desk-nya gitu misal sutradara, kameramen, terus editor dan segala macam sampai ke talent kan. Yang paling kalau sudah terstruktur gitu kan jelas siapa yang paling atas gitu. Misal produser atau sutradara yang punya wewenang buat ini. Misal case-nya gampangnya gini lah, talentnya susah diatur. Misal talentnya punya pendapat, Bang harusnya gini Bang, enggak gitu. Kita secara struktur sudah bisa ngatasin itu karena kita berada di posisi sutradaranya. Jadi harusnya idealnya dia yang hidup kita karena film itu dibawa oleh sama sutradaranya gitu. Itu kalau idealnya. Cuman kan kita dalam proses produksi kecil kadang kita nggak membagi struktur kan. Karena ya udahlah kan kameramennya, kan sutradaranya, kan ininya itu memang agak susah, memang agak alot. Tapi biasanya gini, kalau aku biasanya perdebatan itu akan menghabiskan di praproduksi. Jadi sebelum produksi kan ada penulisan cerita tuh, Kalau misal teman-teman bikin tim kecil cerita, nanti cerita itu akan dipaparkan. Misal cerita dibuat sama Bang Wendy, Bang Wendy bikin ceritanya beserta dengan dialognya misal. Itu akan kita bedah dulu. Jadi misal Bang Wendy ada si Mbak Okta nggak setuju, Bang Wendy, Bang itu kayaknya bagian scene ini misal harusnya jalannya, oh waduh, aku juga mau lah. Misal di bagian itu harusnya nggak gitu. Misal idealnya jalannya kaki kanan dulu, bukan kaki kiri dulu gitu kan. Nah itu perdebatan itu harus selesai di praproduksi gitu loh. Misal kasusnya scene by scene gitu, nah itu harus kita selesaikan di praproduksi. Jadi sebelum naskah itu lock, misalnya itu sudah kita kunci dengan naskah yang ada, bikin story atau bikin itu dengan brandnya dia, gitu, dari skincare-nya dia. Nah ketika dia jalan lagi bikin itu, dia lihat proses ada pembunuhan, kemudian dilakukan sama si bapak-bapak teman ayah tadi, sama satu wanita gitu, ada pembunuhan. Akhirnya dia karena dia lihat pembunuhan itu, dia dikejar sama si pelaku pembunuhan itu sampai dia tertangkap, jatuh dan dia dibunuh gitu kan. Nah disitu aku pengen adegannya jangan didramatis, adegannya harus kencang-kencangnya karena aku pengen si penontonnya itu juga
ngeliatnya tuh beneran lari dengan sekencang-kencangnya gitu, natural lah gitu. Terus di bilang organ mungkin aku pengen kamu ditangkap di rambut gitu, di rambut terus kamu dijatuhkan gitu bilang, mau nggak? Kebetulan dia mau, bilang ya sudah. Actingnya adegan jatuhnya itu kalau dilihat dulu kan cuma sekali ya, tapi take-nya itu mungkin 7 sampai 8 kali dan jatuhnya itu beneran itu, bukan jatuh yang ala-ala sinetron yang gimana itu ya, itu jatuhnya memang benar-benar dia di rambutnya dipegang dan dia dijatuhkan ke bawah, enggak digertak apa ya? Di jembatan Ulin lah, tapi kita kalau yang gertak lah itu benar-benar jatuh. Nah itu akhirnya kan waktu itu si teman-teman ini, satu tim ini diajak untuk gimana caranya film itu sebaik mungkin. Teman-teman sudah buang-buang waktu, buang-buang tenaga dan pikiran, bahkan teman-teman di situ mungkin aja udah keluar uang, misal buat bertransportasi ke sana, kalau masih buat beli makan dan segala macam. Kalau film yang teman-teman hasilkan tanggung, itu kan jadinya kayak wasting time juga kan buat teman-teman, buang-buang segala macam gitu kan. Ya ketika itu punya komitmen untuk menjadikan film itu terbaik maksudnya terbaik dengan apa yang kita bisa saat itu, ya buat yang terbaik aja gitu. Misal ya teman-teman dimotivasi aja, ya demi film ini baik, mungkin ayo kita actingnya lebih pol gitu. Di daerah, kalau di daerah jangan marah teman-teman. Kalau daerah misal Okta jadi film, terus masa yang di samping itu jadi direkturnya, ya pengarahnya. Okta nanti kamu ini ya nangisnya ini. Begitu dia nangis, nanti Okta kurang. Nangis lebih besar. Ya itu jangan marah, karena itu demi hasil yang terbaik gitu. Jadi kalau teman-teman aku nangisku kayak gini, misal nangisnya agak gitu. Jadi kan agak maksudku nanti yang secara visual yang penonton lihat ya kayak gitu loh. Kalian kan pengen tuh secara visual penonton itu terbawa dengan film yang kalian buat gitu kan. Ketika adegan begini, pengennya sih penonton tuh merasakan bahwa dia juga ikut sedih terlibat di satu adegan itu. Ketika marah atau jengkel dengan satu situasi, pengennya penonton juga merasa jengkel dengan satu situasi atau orang tertentu, karakter tertentu gitu ya. Ini juga maksudnya gini ya kalau di teman-teman. Nah kalau teman-teman sering lihat di sosial media atau TV, pernah lihat aktor yang ketika cuma jalan-jalan di mall terus ditabok sama orang gak dikenal, dia bilang kalau dia itu jahat atau gimana. Itu kalau menurut gue adalah kesuksesan seorang aktor gitu. Bahkan di dunia nyata pun, di dunia kehidupan sehari-hari, dia tuh bisa sebagai orang jahat oleh penontonnya gitu. Itu justru itu kesuksesan seorang aktor itu.
karena dia membranding dirinya di film itu ya sebagai orang jahat gitu. Atau misal kalau teman-teman pernah juga melihat seorang komika yang biasanya kalau di panggung lucu membuat orang tertawa, tapi di kehidupan sehari-hari misal ketemu sama orang, kok nggak lucu mas bang, misal kayak Raditya Dika gitu, kok bang Raditya nggak lucu gitu loh, aslinya lucu. Lah itu kan artinya dia membranding dia sebagai seorang komika atau seorang pelawak di atas panggung, itu dia berhasil dia membuat penontonnya seolah-olah itu dia tuh memang persona yang lucu, persona yang profesi dia tuh ya kayak kehidupan sehari-hari, padahal nggak. Nah itu justru jadi tantangan teman-teman untuk membuat film sebagus mungkin gitu. Terus kalau di Kota Waringin Barat atau di Pangrango teman-teman mau bikin film, tempat kok banyak tempat teman-teman untuk sharing gitu, untuk ngobrol-ngobrol. Atau misal kalau teman-teman di sini mau bikin film, nanti call-nya aja bang ya. Kalau misal butuh saya buat kita brainstorming sama-sama, atau butuh teman-teman butuh teman ngobrol buat sharing buat film, boleh kalau mau sih buat ngobrol-ngobrol ya. Kantornya apa, tempatnya di mana tempat produksinya? Kalau office sebenarnya aku masih di rumah. Mana? Masih di rumah, sebenarnya ada office di rumah orang tua aku di belakang kantor lama. Cuman aku udah pindah ke rumah karena maksudnya produktivitas di office itu di kantor di rukonya kayak ruko di tempat bapak tuh kayak jarang ke situ gitu. Terus sempatnya lomba, takutnya alatnya rusak dan segala macam, dia murah dan segala macam, jadi lah aku bawa ke rumah. Sekarang ini dia masih di rumah. Tapi secara besar aku masih di apa namanya? Di kantor Ada lama. ya. Teman-teman kalau mau bermurah hati untuk berteman di Instagram juga boleh, kalau ke Layana gitu. Layana tuh nama Di Pulau R. Pulau R. Flower. Oh salah. Flower. Nah itu yang tapi aku juga kadang juga nggak begitu aktif gitu. Paling aku lagi produksi apa aku ya gitu, karena aku nggak mau banyak men-share hal privasi gue di situ gitu. Jadi itu cuma kadang-kadang cuma kegiatan kerjaan dan segala macam, tapi nggak juga. Tapi aku cukup aktif untuk buka atau story atau lihat cewek-cewek cantik di situ kan. Cuma lihat doang, nggak bisa pegang. Aku cuma bisa lihat doang, lihat Okta. Yang bisa pegang. Nah, teman-teman boleh follow, nanti akan aku follow back, dan kita kalau teman-teman mau butuh sesuatu boleh di DM aja. Bisa bang? Nanti ya. Lagi di pulsa orang paket. Nah, teman-teman mau konsultasi atau cuma sekedar ngobrol, ya kan aku mau bikin film ini. Kira-kira apa yang kita diskusikan aja kita diskusikan sama-sama. Pengennya sih teman-teman ya, nah ini juga salah satu lepas sedikit dari filmku kemarin, film yang aku ceritakan sebelumnya. Dulu aku pernah tahun lalu kalau nggak salah aku pernah bikin di sini, itu namanya pensi. Pensi itu kalau pentas seni yang notabene dulu kalau di kota besar itu tuh penyelenggaranya ada teman-teman dari SMA atau sekolah lah, SMP, SMA gitu, pensi kita datang. Nah kalau di Jogja dulu itu kebetulan aku nggak tahu di kota lain ya. Kalau di Jogja itu biasanya tuh misalnya satu SMA, misalnya di sini SMK 3, dia bikin pentas seni. Nah itu mengambilkan berbagai macam seni, terus dibalut dengan bazar, dibalut dengan kreativitas lain di situ juga. Nah cuma kemarin aku karena aku punya misi dan visi untuk gimana nih caranya buat generasi yang muda itu biar produktif juga gitu loh. Maksudku gimana caranya misal teman-teman ini cita-citanya nggak cuma PNS doang gitu, kayak juga. Tapi teman-teman kalau dihitung kalau kita kalkulasi teman-teman lulusan SMA atau lulusan kuliah lah tahun itu berapa, yang ditampung jadi SMA yang PNS itu berapa gitu kan. Otomatis kan itu perbandingannya mungkin 1 banding 1000, 2000 atau berapa gitu kan. Maksudnya itu chance-nya tipis, tapi itu nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau berjuang menjadi PNS itu sangat baik ya.